lagi sama Pukis, podcastnya IPM Mucil yang kece abis. Hari ini aku mau nemenin weekend kalian dengan topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh para remaja, yaitu tentang mental health. Selain menjaga kesehatan badan, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita, guys. Nah, di sini aku nggak sendirian loh. Hari ini Pukis mengundang Bu Guru cantik yang bakal jadi pemateri kita. Halo Bu Indah, boleh memperkenalkan dirinya ya? Oke, halo anak-anak. Nama saya Larinda Septiani. Kalian bisa manggil saya Bu Indah. Saya salah satu guru BK di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan saya fokusnya di anak-anak kelas 8. Oke guys, biar nggak lama lagi langsung aja kita bahas topik pembicaraannya ya. Nah, menurut Bu Indah, kesehatan mental itu kayak gimana? Oke, kesehatan mental itu suatu kondisi watak atau batin manusia dalam kondisi atau keadaan normal, tentram dan tenang sehingga manusia atau seseorang itu dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, manusia itu dikatakan mempunyai mental yang sehat itu apabila seseorang itu bisa mengendalikan dirinya dan mengubahnya menjadi perilaku-perilaku yang positif. Nah, sedangkan manusia disebutkan sebagai kondisi mental yang buruk itu di mana seseorang itu sulit untuk mengendalikan emosinya, terus tidak dapat berpikir secara positif, terus stres dan lain-lain. Terus cara menjaga kesehatan mental itu kayak gimana, Bu? Ya, cara untuk menjaga kesehatan mental itu yang pertama itu berperilaku positif. Terus jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Terus yang selanjutnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi misalnya kalau anak-anak ada yang hobinya olahraga, nah disalurkan lewat kegiatan olahraga tadi. Terus jangan lupa makan makanan yang sehat. Terus membantu sesama temannya, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah terbuka kepada seseorang. Karena kalau kita bisa share ke orang lain, itu setidaknya beban kita itu terkurangi gitu. Oh ya guys, ini bukan apa-apa ya topik pembicaraan kita kayak gini. Cuman biar kita tuh bisa tahu sama kondisi mental kita sebenarnya ini normal apa enggak. Jadi kita akan bahas ciri-ciri orang yang rusak mentalnya itu kayak gimana, Bu? Ya, ciri-ciri orang yang mulai rusak mentalnya itu yang pertama itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar atau mati rasa. Tahu kan mati rasa seperti apa? Nah, terus sering merasa lelah, tidak berenergi. Terus juga bermasalah dengan tidur, biasanya anak-anak yang insomnia tuh. Terus sering marah yang berlebihan atau sangat sensitif. Terus merasa sedih yang berkepanjangan tanpa sebab, merasa putus asa atau tidak berdaya, terus sering merasa bingung atau khawatir, sulit konsentrasi, terus merasa takut yang berlebihan, mengalami delusi dan halusinasi, terus perubahan suasana hati yang drastis. Nah, ini anak-anak SMP itu kan moodnya sedang labil ya, jadi kadang oke, kadang enggak. Nah, suasana hati yang seperti ini nih harus dikendalikan benar-benar bisa mengendalikan suasana hatinya supaya nantinya ketika bad mood atau seperti apa itu tuh nanti enggak sampai ke mentalnya. Nah, terus juga anak-anak sering cenderung menarik diri dari lingkungan, jadi yang suka menyendiri, terus enggak mau gabung sama teman-temannya juga, terus memiliki pemikiran bunuh diri. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau anak-anak sedang depresi, sedang stres itu jauh-jauh dari pemikiran bunuh diri ini, karena kalau misalnya nanti sampai ke pemikiran itu otomatis ya nanti akan larinya ke situ juga gitu. Waduh, kalau kalian ngalamin dari salah satu ciri-ciri itu, coba nanti bisa diskusiin ke orang tua langsung ya guys, biar kalian juga nggak nggak diagnosa diri sendiri gitu ya. Nah, terus Bu, faktor-faktor rusaknya kesehatan mental nih gara-gara apa biasanya? Oke, faktornya itu banyak sekali ya nak. Yang pertama itu ada yang faktor genetik. Jadi itu memang sudah bawaan dari keluarga. Jadi biasanya emang dari keluarga itu sudah
mentalnya itu sudah tidak beres. Nah, di situ nanti akan berdampak ke anaknya, ke yang lain kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada yang karena mengalami kekerasan. Jadi entah itu kekerasan waktu masa kecil, terus dari orang tuanya atau dari temennya. Nah, kalau dari temennya tuh kalau kekerasan tuh biasanya nanti jadi korban bullying kayak gitu. Nah, terus selain kekerasan atau bullying tadi, ada juga yang karena mengalami diskriminasi, itu juga. Terus ada yang mengalami kehilangan atau kematian dari seseorang yang paling dekat atau dianggap deket lah sama kita. Jadi kalau kehilangan seseorang yang deket gitu kan biasanya nanti dia depresi atau stres. Nah, nanti juga bisa merusak kesehatan mentalnya. Terus dari faktor sosial itu juga bisa karena mungkin orang tuanya bangkrut atau apa. Terus ada juga yang pengaruh zat alkohol ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang suka mungkin minum kayak gitu, itu juga sangat berpengaruh. Terus yang anak-anak mengalami stres yang terus ditumpuk-tumpuk, nah itu juga. Terus ada juga yang faktor penyebabnya karena terisolasi secara sosial. Jadi anak-anak itu merasa kesepian. Nah, karena kesepian, jadi cari perhatiannya lewat hal-hal itu tadi. Terus ada juga yang karena trauma yang berkelanjutan. Terus selain itu, biasanya yang paling sering itu karena faktor keluarga ya. Jadi memang background dari keluarganya, ada yang mungkin jadi anak-anak korban broken home, atau mungkin tidak akur dengan orang tuanya, atau mungkin ada masalah dengan kakak dan adiknya gitu. Nah, terus Bu, biasanya kan kayak kata Ibu tadi, ciri-ciri orang yang rusak mental itu gampang emosian kan? Iya. Nah, terus ada kan orang yang gak bisa marah tuh kayaknya. Jadi kayak kalau dia tuh diapa-apain kayaknya bisa diem, mendem terus. Nah, itu mereka ngelampiasinnya kayak gimana itu? Ya, jadi kalau untuk melampiaskannya ya, anak-anak itu kan cenderung ke biasanya kalau yang cuma bisa mendem itu kan melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Nah, harusnya anak-anak melampiaskannya ke hal yang positif, tapi kan masih banyak ya anak-anak tuh yang melampiaskannya itu ke yang negatif ya. Misalnya nih yang lagi booming nih, yang lagi lagi bener-bener lagi kita bahas banget nih, itu kan biasanya anak-anak terus menyakiti dirinya sendiri, caranya begitu. Nah, itu kan padahal salah. Itu kan sama aja berarti kesehatan mentalnya rusak ya, karena dia melampiaskannya tidak ke hal yang positif. Nah, kayak tadi menyakiti dirinya sendiri, padahal harusnya lebih bisa mengendalikan dirinya. Kalau anak-anak yang mentalnya bagus itu kan mengendalikan dirinya, sehingga nanti dia melampiaskannya itu ke hal yang positif. Kayak tadi misalnya anak-anak ini senangnya ke olahraga, nah berarti nanti dia fokusnya ke olahraga. Terus misalnya yang sukanya nonton drama gitu ya, melampiaskannya ke situ. Nah, kalau untuk melampiaskan kekecewaannya sendiri, itu tetap butuh butuh sosok yang tadi Ibu bilang, tetap harus butuh teman curhat. Jadi entah itu mau temennya, entah itu orang tuanya, entah siapapun itu, please kalian nggak sendiri gitu loh. Kalian itu punya teman, kalian itu punya orang tua, punya orang lain yang bisa diajak sharing. Jadi jangan apa-apa itu dipendem. Kalau semuanya dipendem sendiri, itu suatu saat ketika meledak, ya itu tadi, entah bisa berpikir positif atau negatif, pasti nanti larinya ke hal-hal yang tidak baik, seperti menyakiti diri sendiri kayak gitu. Terus Bu, cara menangani rusaknya mental ini tuh kayak gimana? Oke, jadi anak-anak kalau misalnya kesehatan mentalnya itu sudah dalam tahap yang mungkin agak berat ya, itu emang harus sudah mulai dirujuk ke psikolog. Jadi memang nanti akan ditangani oleh psikolog, jadi oleh pihak yang lebih paham mengenai itu. Nah, tapi di sisi lain anak-anak juga masih bisa semacam mungkin nggak mengobati sih, tapi setidaknya anak-anak bisa mengurangi itu dengan cara, misalnya nih anak-anak itu kalau yang lagi tren sekarang nih namanya self healing. Jadi anak-anak itu bisa cari suatu
keadaan atau suatu pokoknya kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan nih lah, yang itu menurut anak-anak itu membuat kita fresh, membuat kita lebih oke lagi gitu loh. Misalnya anak-anak yang sukanya nonton drakor kayak gitu, terus sukanya nonton film tuh bisa tuh dengan hal-hal yang seperti itu kan otomatis merasa oke nih, aku oke lagi kayak gitu, jadi moodnya baik lagi. Terus selain itu juga anak-anak bisa melampiaskannya ke tulisan kalau anak-anak yang suka menulis. Jadi anak-anak coba belajar menulis ekspresif. Jadi anak-anak itu ketika punya perasaan tuh dipendem, coba dituangkan ke dalam tulisan. Nah biasanya nanti akan lebih plong melalui tulisan tadi. Terus yang selanjutnya itu anak-anak bisa me time. Me time-nya itu macam-macam ya. Me time-nya versi anak-anak kan beda-beda. Jadi gimana caranya menyenangkan dirinya sendiri gitu. Bener-bener full untuk men-charge dirinya sendiri. Gimana biar bisa lebih oke lagi. Kalau misalnya kalau kayak ibu nih, me time-nya tuh kalau bagi ibu ya itu bener-bener sendiri di kamar terus nonton drama. Kalau ibu emang sukanya nonton drama, jadi nonton drama gitu sampai berjam-jam. Nah habis itu udah fresh sendirinya. Biasanya ibu kalau lagi suntuk kayak gitu. Terus juga anak-anak bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin pergi ke suatu tempat yang lebih tenang, terus bisa berbicara dengan dirinya sendiri dari hati ke hatinya. Kalau di dalam dirinya aku tuh oke, jadi aku nggak boleh nih lari ke hal-hal yang negatif, aku harus lebih ke positif lagi, hal yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi memang harus dalam dirinya sendiri itu bisa menyampaikan hal-hal yang positif, dimana itu bisa membuat dia semakin oke dan oke gitu. Oke, makasih Bu Indah atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk mengisi materi di podcastnya IPM Mucil ini yang kece abis ya. Nah, karena emang sekarang banyak anak remaja yang kesulitan mengatur emosi mereka sehingga dipendam dan menjadi sebuah dendam. Atau malah jadi luka bagi diri sendiri. Jadi guys, it's okay to not be okay, it's okay to cry, it's okay to be weak sometimes. Karena kita adalah manusia biasa, we are not a superhero. Jadi jangan ngerasa sendiri ya, apalagi ngerasa kalau kamu tuh kayak dijauhin. You are not alone, dan apapun masalahnya pasti semua itu bakal selesai. Nah, daripada dipendem, kalian juga bisa kok curhat di Pukis, di akun IG-nya ya. Nggak usah sungkan, kalian bisa pakai akun fake atau jadi anon, bebas ya. Jadi, see you in the next episode. Bye-bye. Muah.